Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas D PGSD PPG Prajabatan tahun 2022. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Antisantika Anjarani, kemudian ada Hilda Dahlia, ada Rayinda Melia Arum, dan juga ada Teni Tutiareni. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai ke-8 poin ini. Poin pertama dan poin kedua akan dijelaskan oleh Rayinda Melia Arum. Poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Teni Tutiareni. Kemudian poin ke-5 dan 6 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anti. Dan poin ke-7 dan 8 akan dijelaskan oleh Hilda Dahlia. Perkenalkan, nama saya Rayinda Melia Arum. Saya akan memaparkan mengenai teaching at the right level. Apa sih teaching at the right level itu? Teaching at the right level dipandang sebagai pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, melainkan mengacu pada tingkatan kemampuan peserta didik. Maka, teaching at the right level adalah proses intervensi yang perlu dilaksanakan oleh guru dengan memberikan alternatif pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Lantas, mengapa capaian pembelajaran harus dirumuskan per fase? Mari kita bersama-sama berdiskusi mengenai pertanyaan tersebut. Nah, alternatif penyederhanaan bagi peserta didik agar dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi pembelajaran disebut juga dengan penyusunan capaian pembelajaran atau CP. Penyusunan CP per fase ini juga memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkatan pencapaian atau disebut juga dengan teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka. Hal ini karena CP disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Selaras dengan hal tersebut, capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena untuk memetakannya dengan kelas. Ketika pembelajaran, setiap peserta didik, walaupun dalam satu kelas, bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Sehingga ini merupakan implementasi dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian belajar atau mengajar pada tahapan dan tingkatan yang sesuai. Selain itu juga penyusunan CP per fase memberikan manfaat bagi guru dan satuan pendidikan agar dapat memperoleh keleluasaan dalam menyesuaikan pembelajaran sehingga sejalan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Baik, cukup sekian pemaparan mengenai teaching at the right level dan mengapa CP harus dirumuskan per fase. Saya kembalikan lagi ke moderator. Apa yang Anda pahami mengenai capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran atau learning outcome adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Mengapa perlu capaian pembelajaran? Karena capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Capaian pembelajaran disertai dengan kriteria penilaian yang tepat dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Yang kelima, apa yang dimaksud pembelajaran menyesuaikan dengan situasi yang ada? Nah, maksudnya adalah pembelajaran itu selayaknya harus bersifat luas dan fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini siswa atau situasi dan kondisi siswa pada saat itu, sehingga kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan dengan kesiapan dan kebutuhan siswa, yang dimana siswa itu berperan sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Nah,
Capaian pembelajaran atau akrab kita sebut dengan CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. Nah, pada jenjang SD terdapat 3 fase. Fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Yang ketujuh yaitu bagaimana cara membuat capaian pembelajaran. Strategi yang dilakukan adalah dengan merancang capaian pembelajaran yang diatur dalam fase-fase dan dirumuskan dalam bentuk naratif yang merangkai kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam setiap CP juga dirumuskan karakteristik dari setiap mata pelajaran, termasuk domain atau elemen pembentuk mata pelajaran, sehingga menjadi lebih terlihat kompetensi konsep utama apa yang akan dipelajari peserta didik, lalu berkembang dari satu fase ke fase berikutnya. Di jenjang sekolah dasar terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase A, kelas 1 sampai kelas 2. Yang kedua yaitu fase B, kelas 3 sampai kelas 4. Dan yang ketiga yaitu fase C, kelas 5 sampai dengan kelas 6. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8. Bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Ke-1, ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain dan mengerjakan tugas bersama. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak. Yang keenam, berikan anak keleluasaan untuk belajar. Yang ketujuh, gunakan metode mengajar yang tepat. Kedelapan, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan anak. Kesembilan, gabungkan berbagai macam pengalaman, material, dan strategi mengajar. Kesepuluh, gabungkan bahasa dan budaya yang ada di sekitar. 11. Berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar. 12. Berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk. 13. Sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak. 14. Kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. 15. Susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas proses dan hasil belajar anak. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.